Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan like video ini, silahkan untuk di-subscribe dan like agar nanti mendapatkan update video-video terbaru lainnya. Kali ini saya akan mencoba share bagaimana saya meracik parfum dengan menggunakan bahan-bahan dasar yang mana bibit parfumnya itu menggunakan essential oil. Teman-teman, sebelum lanjut, saya akan jelaskan bagaimana proses pembuatan parfum itu sendiri, di mana kita harus mempersiapkan bahan-bahan untuk meracik parfum. Pada dasarnya, bahan untuk membuat parfum itu ada dua, yaitu bibit parfum dan pelarut parfum. Bibit parfum itu adalah bahan dasar yang akan digunakan sebagai sumber daripada aroma parfum itu sendiri. Jadi bibit parfum itu banyak macamnya, tergantung daripada aroma ataupun wangi yang akan kita gunakan. Nah, bibit parfum itu ada yang menggunakan fragrance oil ataupun aromatic synthetic oil yang biasa kita temukan di beberapa tukang refill parfum. Yang kedua, menggunakan bibit parfum yang berasal dari essential oil. Nah, essential oil ini merupakan bahan dasar bibit parfum yang berasal dari sari tumbuh-tumbuhan yang diambil dari daun, batang, dan tangkainya. Pelarut parfum itu fungsinya adalah untuk melarutkan parfum, sehingga ketika bibit parfum sudah bercampur dengan pelarut parfumnya, maka ketika kita semprotkan parfum itu sendiri, maka dia akan menyebar aromanya. Dan fungsi lainnya adalah pelarut parfum itu bisa menahan atau merendahkan titik uap daripada panasnya parfum itu sendiri. Karena ketika terjadi penguapan, maka aroma parfum itu akan lebih cepat hilang, sehingga ketahanannya juga berkurang. Maka disinilah adalah fungsi daripada pelarut parfum itu, untuk melarutkan bibit parfumnya, kemudian untuk menyebarkan aroma serta menahan ataupun menurunkan titik uap daripada parfum itu sendiri. Sumber dari bibit parfum itu ada dua ya, ada yang menggunakan aromatic synthetic oil ataupun disebut sebagai fragrance oil. Yang kedua adalah essential oil. Fragrance oil itu biasa kita temukan di tukang refill parfum. Di sana banyak bibit-bibit parfum yang menggunakan aromatic synthetic oil. Jadi aroma-aroma parfum itu banyak kita jumpai di tukang refill parfum. Sedangkan essential oil itu bersumber daripada sari tumbuh-tumbuhan yang diekstraksi, yang diambil saripatinya untuk dijadikan sebagai bahan ataupun aroma parfum itu sendiri.
Nah, untuk kali ini saya akan meracik parfum dengan menggunakan essential oil yang akan dicampur dengan pelarut parfum. Nah, saya nanti akan gunakan pelarut parfum Absolut. Pelarut parfum itu sendiri ada banyak macamnya. Di pasaran biasanya kita memakai Absolut ya, pelarut Absolut. Ada juga yang disebut Exap. Exap itu produk yang lebih premium. Ada juga kalau misalnya kita menggunakan essential oil, banyak sekali kita menggunakan sebagai pelarutnya itu adalah carrier oil. Carrier oil itu adalah minyak juga yang berasal dari tumbuhan yang tidak berbau dan digunakan sebagai pelarut daripada bibit parfum. Atau juga di negara lain seperti di Eropa, mereka menggunakan pelarut dan dengan bahan dari vodka ataupun whisky. Ya, ini juga kadang juga dijumpai campuran antara essential oil dan wine ataupun vodka. Nah, ini di Indonesia tidak digunakan karena memang ada larangan untuk menggunakan campuran tersebut. Dan ini juga sensitif untuk umat Islam. Di samping dua bahan parfum itu sendiri, bibit parfum dan pelarut parfum, ada juga beberapa campuran lain seperti fixatif, ada yang disebut DVJ, ada juga yang disebut glycerin. Pada dasarnya itu sebagai tambahan ya. Seperti fixatif, banyak orang menggunakan campuran fixatif, bahan kimia sebagai penguat, atau glycerin. Glycerin itu sebagai untuk pelembab kulit. Kadang-kadang parfum itu sendiri mungkin dianggap membuat kulit menjadi kering, maka kadang-kadang produsen parfum menggunakan glycerin sebagai bahan tambahan untuk melembabkan kulit. Di video kali ini saya akan tunjukkan beberapa bahan-bahan dan peralatan yang dipakai untuk meracik parfum kali ini. Saya sudah sediakan ada 5 essential oil, di mana nanti yang saya pakai itu essential oil lavender, kemudian ilang-ilang, dan kemudian ada essential oil rose. Nah, ini dengan takaran-takaran masing-masing nanti akan saya sebutkan dan nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Di samping itu saya juga akan memperkenalkan beberapa contoh ataupun sampel daripada bibit parfum yang mungkin perlu juga dilihat sini. Saya ada beberapa bibit parfum yang saya beli dari beberapa toko di toko online. Ini ada dari Laverne, produk Laverne, di mana ini saya beli bibit parfum untuk Paris Hilton Can ya. Ini juga Pink Chiffon ya. Jadi ini beberapa bibit parfum yang saya sebutkan tadi sebagai kategori fragrance oil ataupun aromatic synthetic oil. Namun kali ini saya tidak menggunakan bibit parfum dari aromatic synthetic oil. Ini saya akan murni menggunakan essential oil ya, essential oil. Jadi dari 3 essential oil, yaitu lavender, ilang-ilang, dan rose, nanti akan terbentuk parfum dengan nanti dominan pada
essential oil lavender. Untuk takarannya secara rumus dasar, kalau kita menggunakan essential oil itu, kalau dalam takaran misalnya botol untuk 15 ml, secara umum kita menggunakan 20% kandungan essential oil dan 80% pelarutnya. Tetapi ini akan berbeda ketika kita menggunakan bibit parfum yang dari aromatic synthetic oil tadi. Saya biasanya menggunakan takaran 50% bibit parfum dan 50% pelarut. Tapi kalau yang untuk essential oil, saya gunakan 20% essential oil dan 80% pelarutnya, ya. Jadi itu rumus dasarnya untuk meracik parfum. Namun kadang-kadang di beberapa peracik parfum lainnya, mereka juga punya variasi untuk takaran ataupun perbandingan antara bibit parfum dan pelarut parfum. Untuk takaran parfum yang akan saya racik ini, di mana 20% kandungan essential oil dan 80% kandungan pelarut. Saya sudah hitung untuk essential oil itu 20%-nya itu sekitar 3 ml. Nah, 3 ml itu setara dengan 50 tetes ataupun 50 drop essential oil. Nanti saya akan bagikan ataupun saya komposisikan, di mana untuk lavender itu saya akan buat sebanyak 29 tetes. Kemudian yang ilang-ilang itu sebanyak 14 tetes. Dan terakhir yang untuk essential oil rose sebanyak 7 tetes. Jadi total ada 50 tetes ataupun 50 drop, itu setara dengan 3 ml. Maka dalam botol ukuran 15 ml, 3 ml-nya adalah essential oil dan 12 ml-nya adalah absolute sebagai pelarutnya. Teman-teman nanti kalau misalnya mau menggunakan pelarut lain juga bisa. Jadi selain absolute, kita bisa gunakan seperti carrier oil, seperti misalnya coconut oil, almond oil, atau ada cairan khusus yang disebut witch hazel. Itu biasanya juga dipakai untuk campuran pelarutnya. Atau juga kita juga bisa campur essential oil dengan aqueous. Aqueous itu adalah air yang dimurnikan atau air suling, ya. Tapi biasanya ketika dicampur dengan aqueous, ketika kita akan semprotkan, maka kita harus kocok dahulu, karena kecenderungannya aqueous dengan essential oil itu tidak bercampur, ya. Jadi kita harus kocok dulu sehingga terjadi melarutkan essential oilnya. Ini biasanya digunakan untuk parfum yang digunakan untuk parfum binatang, jadi seperti kucing ataupun anjing. Ada beberapa parfum yang memang menggunakan bahan dasar essential oil dan campuran aqueous, karena memang tidak semua essential oil itu cocok untuk binatang. Jadi ada beberapa list essential oil itu yang memang tidak cocok, tapi juga ada yang memang cocok. Seperti contoh lavender ini cocok untuk parfum binatang, biasa digunakan untuk parfum kucing ataupun parfum anjing, ya.
Nah itu biasanya menggunakan aqua base. Dan ketika dioleskan atau disemprotkan, biasanya kita semprotan dulu ke tangan, kemudian kita usap-usapkan, baru kita usapkan ke dalam kulit bulu-bulu binatang tersebut. Karena pada dasarnya essential oil itu sangat tidak direkomendasikan untuk dioleskan langsung ya pada kulit, baik itu untuk kulit manusia ataupun kulit binatang, karena dia bersifat panas. Jadi nanti kalau misalnya langsung bersentuhan dengan kulit, maka kadang-kadang terjadi iritasi. Maka disitulah perlunya pelarut parfum ataupun carrier oil yang digunakan sebagai campuran antara bibit dan cairannya. Nah, ini sebagai petunjuk ataupun dasar ketika kita menggunakan pelarut sebagai cairan untuk campuran parfum atau bibit parfum. Untuk peralatan meracik parfum itu sebenarnya lumayan banyak ya. Ada yang disebut beaker ya, beaker. Beaker ini kayak gelas ukur ya. Ada pipet, ada suntikan parfum ya. Ini biasa dipakai kalau saya meracik parfum dengan menggunakan bibit parfum dari bahan-bahan bibit parfum yang untuk kategori fragrance oil. Tapi nanti ketika saya meracik parfum dengan menggunakan essential oil, saya cukup menggunakan gelas ukur ini aja. Karena kan ukurannya tadi saya sudah hitung dengan ukuran tetes ya, berapa tetes. Maka nanti saya masukkan essential oil yang ditentukan ke dalam gelas ukur ini dengan jumlah beberapa tetes tadi. Kemudian setelah bercampur tiga aroma essential oil tadi, maka nanti kita campurkan, kemudian kita larutkan dengan absolute ini ya, absolute sebagai pelarutnya. Oh iya, di dalam istilah parfum itu ada yang disebut fragrance note ya. Kalau di kalangan parfumer itu orang sudah mengetahui ada tiga notes di dalam istilah komposisi parfum. Yang pertama itu adalah base note, middle note, dan top note, atau dibalik. Pertama adalah top notes, yang kedua middle note, yang ketiga adalah base note. Untuk top note itu biasanya sebagai pembuka daripada aroma parfum. Jadi kalau kita misalnya semprotkan pertama kali, yang tercium pertama kali itu adalah sebagai top notes. Jadi kadang-kadang penciuman pertama itu adalah top notes-nya. Nah, setelah beberapa menit kan dia menghilang, maka akan muncul aroma middle note-nya. Karena middle note-nya ini adalah sebagai karakter daripada parfum itu sendiri ya. Dan yang terakhir adalah base note-nya. Biasanya kalau misalnya middle note dengan base note itu merupakan bagian daripada fondasi daripada aromanya itu sendiri. Jadi middle note dan base note itu akan terlihat ketika sudah lama ataupun parfum itu sudah dipakai beberapa lama, maka akan tercium bau aslinya. Jadi kalau misalnya pertama kali ketika kita menciumnya agak kurang cocok, jangan langsung menjudge bahwa parfum ini nggak enak, karena aromanya itu belum keluar semua. Nanti baru setelah beberapa menit kemudian ataupun beberapa jam kemudian, maka aroma middle note-nya baru muncul ya. Itulah istilah-istilah di dalam parfum. Kemudian ada yang disebut dengan ketahanan, adapun ketahanan berapa menit, berapa jam. Nah, ketahanan parfum itu memang ditentukan oleh bagaimana kita meracik parfum dan bibit parfumnya.
kadang ada beberapa pabrikan bibit parfum itu memang grade-nya beda-beda harganya. Ada yang dari level 500.000 sampai 3 juta ya. Jadi kemudian juga komposisi ketika kita meracik parfum, karena kadang-kadang kan orang meracik parfum karena ingin tahan lebih lama, dia bibitnya lebih banyak. Padahal tidak seperti itu juga. Kadang-kadang malah justru bibit parfum yang bagus dengan komposisi misalnya 40% bibit, 60% pelarutnya, justru itu lebih bagus malah ya. Jadi tidak selalu benar bahwa bibit parfum yang lebih banyak akan menghasilkan ketahanan yang lebih panjang ataupun lama. Kadang-kadang justru dia lebih kental, maka aromanya jadi nggak keluar. Karena fungsi pelarut yang saya sebutkan tadi di awal memang fungsinya adalah untuk mengeluarkan aroma parfum itu sendiri, sehingga lebih gampang orang akan menciumnya. Sekarang kita lanjut dengan proses meracik parfum dengan menggunakan essential oil. Ini saya ada gelas ukur dengan ukuran 25 ml ya. Lalu nanti kita cuma untuk ke lavender 29 tetes, bibit essential oil ilang-ilang sebanyak 14 tetes, dan rose sebanyak 7 tetes. Jadi jumlahnya 50 tetes ya. Ini saya akan masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 29 tetes. Ini kita hitungnya agak banyak ya. Coba mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya, ini 29 tetes lavender. Untuk essential oil ini harus yang murni ya. Jadi jangan yang sudah tercampur dengan, kadang-kadang memang ada di marketplace itu ada harga yang lebih murah. Itu hati-hati, kita tidak bisa gunakan. Jadi gunakan yang pure, yang asli, yang belum tercampur dengan yang lain. Kemudian kita masukkan kembali, yaitu ilang-ilang sebanyak 14 tetes ya. 14 tetes kita hitung sama-sama ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 tetes, 14 drop. Dan yang terakhir ini essential oil rose. Essential oil rose. Ini tadi sebanyak 7 tetes ya, 7 tetes. Tunggu lagi sama-sama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tetes. Ya. 7 tetes. Sampai. Nah, ini udah sekitar 3 mili ya.
udah sekitar 3 mili. Jadi tadi 3 mili sebanyak 50 ms, 50 drop. Nah, yang sisanya kita tinggal tuangkan pelarutnya. Nah, ini saya ada pelarut absolut ya. Jadi 3 berarti ini sekitar 12 mili ya. Saya masukkan 12 mili sisanya. Ini udah 12 mili. Maka ini sudah menghasilkan suatu parfum dengan aroma khusus ya. Ini kita tidak usah terlalu kocok pelan-pelan aja, kocok pelan-pelan, maka lambat laun dia akan bercampur ya. Untuk proses pelarutan ini itu kita tunggu, untuk lebih bagusnya itu kita tunggu 2 hari ya, 2 hari, 2 minggu dan 6 minggu. Jadi itu pemakaian ataupun terjadi yang disebut mass kreasi ataupun terjadi pematangan, maka dia akan mempunyai aroma yang maksimal. Jadi kita tunggu 2 hari, 2 minggu ataupun 6 minggu. Itu berdasarkan buku yang saya baca. Jadi itu proses untuk maturasi ataupun kematangan daripada parfum itu sendiri. Jadi makin lama makin bagus, dia aromanya makin terbentuk. Jadi kalau misalnya baru jadi ini biasanya aromanya belum terbentuk secara sempurna. Maka kita tunggu 2 hari, nanti kita lihat lagi, kita cium, biasanya berubah. 2 minggu juga akan terlihat perubahan, maka 6 minggu biasanya sudah konstan ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sudah jadi parfum, maka kita masukkan ke dalam botol yang 15 mili tadi ya. Saya masukkan sini. Pas ya, ini pas penuh 15 mili. Ini botol 15 mili. Sudah jadi parfum ini ya. Ini saya botolnya ini termasuk jenis semi press, jadi saya harus press ya. Maka perlu juga kita punya alat pressan tutup parfum ya. Saya buka dulu tutupnya sebelum kita masukkan. Jadi masukkan. Baik, kemudian saya press. Ini saya press, kencang dulu. Ini saya press, kanan, ini saya tutup. Ya coba di punggung tangan.
sepertinya kurang masuk ya. Aromanya ada lavendernya, tapi muncul juga aroma rose-nya ya. Ini bagus sekali ini ketika disemprotkan, ketika kita hendak tidur juga harap. Ini aromanya nggak pasaran ya, jadi khusus banget. Ini udah jadi parfum. Bagi teman-teman yang ingin bisnis parfum, ya, kita tahu bahwa parfum itu saat ini sangat terbuka ya pasarnya. Kalau kita lihat setiap orang kan kalau di rumah itu rata-rata kan menggunakan parfum. Nah, biasanya orang memakai parfum itu nggak hanya satu ya. Kadang-kadang ketika dia sudah beli parfum satu, kemudian mencoba parfum yang lain dan terasa lebih enak, dia beli lagi sebagai alternatif. Jadi dalam satu kebutuhan seseorang bisa jadi lebih memiliki lebih dari satu parfum. Kemudian juga untuk kaum profesional pekerja menggunakan lebih dari satu parfum. Jadi untuk berangkat kerja ataupun pemakaian di kantor menggunakan parfum yang berbeda ketika digunakan untuk kondangan ataupun ketika dia menemui seseorang untuk bertemu, maka dia menggunakan parfum yang memiliki tipikal aroma khusus. Jadi ini memang parfum itu termasuk yang memang banyak orang memakai dan membutuhkannya. Maka bagi teman-teman yang ingin berbisnis parfum, ini pasarnya masih terbuka karena memang orang rata-rata menggunakan parfum sebagai kebutuhan. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin berbisnis parfum, kebetulan saya sudah siapkan paket-paketnya. Jadi teman-teman bisa mengambil paket dropship ataupun reseller. Jadi dengan dropship nanti teman-teman hanya fokus jualan. Nanti kita yang bikin produksi parfumnya, labelnya. Jadi teman-teman fokus jualan, punya pembeli ataupun customer, kita yang akan supply ataupun kita yang akan kirimkan parfumnya sendiri. Yang kedua adalah reseller. Jadi nanti teman-teman bisa ambil paket reseller. Nanti teman-teman yang ngolah sendiri parfumnya, teman-teman yang bisa berjualan melakukan iklan sendiri. Tapi saya juga support dari sisi digital marketingnya misalnya. Jadi teman-teman yang mengambil paket reseller, nanti teman-teman bisa menempatkan support dari sisi digital marketingnya. Saya akan buatkan landing page gratis ya. Jadi nanti sudah menggunakan nomor handphone teman-teman. Kalaupun misalnya perlu logo nanti saya buatkan. Sebagai contoh ini misalnya tadi yang yang saya baru buat parfumnya. Ini beberapa label ya, label 3 nanti ditempelkan di sini udah jadi parfum dengan menggunakan brand teman-teman sendiri. Ini adalah contoh ataupun sampel parfum yang menggunakan botol ya, botol dalam botol 30 ml. Jadi nanti ada pilihan-pilihan botol yang bisa digunakan dari 15, 20 sampai 30. Ini contoh-contoh parfum yang saya buat dengan menggunakan racikan ataupun formula khusus ya.
Jadi tidak ada di pasaran, karena memang yang mahal itu memang development aromanya. Kalau kita misalnya menggunakan parfum atau aroma yang sudah pasaran, ya memang tinggal menggunakan white parfum yang searah ataupun yang sesuai dengan parfum aslinya. Tapi kalau misalnya menggunakan racikan parfum, mixing parfum, maka nanti ada beberapa bibit parfum dicampur, maka menghasilkan aroma baru. Ini menjadikan aroma teman-teman secara khusus ya, jadi beda dengan yang lain. Jadi nanti teman-teman punya brand atau aroma khusus sendiri. Itulah ya teman-teman kalau misalnya ingin berbisnis parfum. Jadi teman-teman hanya fokus jualannya tanpa memikirkan proses produksi daripada parfumnya itu sendiri. Teman-teman fokus pada pengembangan aromanya. Misalnya teman-teman mau aroma apa, tinggal nanti konsultasikan ke saya. Nanti saya akan bikinkan aroma yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu saja di video kali ini. Nanti lebih lengkapnya silahkan dicek di deskripsi video ini, atau mungkin nanti boleh bertanya di kolom komentar. Insya Allah kalau saya sempat dan saya usahakan untuk menjawabnya. Atau mungkin nanti saya cantumkan nomor WA saya sehingga langsung bisa berkonsultasi kepada saya langsung. Demikian video ini dibuat. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah bersabar hingga menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.